Halo pemirsa GPR TV, dari Sabang sampai Maroke, dari Miangas hingga Pulau Rote. Bertemu lagi bersama saya Bunda Azari Desak dalam program Kominfo Deso. Pemirsa, kita ke informasi pertama. Bank Indonesia akan membuka 5.000 lebih titik layanan penukaran uang pada momen Ramadan dan Lebaran 2023. Kepala Departemen Pengelolaan Uang Bank Indonesia, Marlison Hakim mengatakan, Bank Indonesia telah menyiapkan uang tunai sebesar 195 triliun rupiah, meningkat 8,2% dibandingkan tahun lalu. Bank Indonesia membuka 5.066 kantor atau titik layanan penukaran uang oleh perbankan pada momen Ramadan dan Lebaran 2023. Kepala Departemen Pengelola Uang Bank Indonesia, Marlison Hakim mengatakan, berdasarkan rencana penarikan oleh perbankan secara nasional, tahun ini Bank Indonesia telah menyiapkan uang tunai untuk kebutuhan Ramadan dan Idul Fitri sebesar 195 triliun rupiah, meningkat 8,2% dibandingkan dengan tahun lalu. Sementara untuk kegiatan Semarak Rupiah Ramadan dan Berkah Idul Fitri atau Serambi 2023, Bank Indonesia juga sudah melakukan berbagai pemetaan termasuk berkaitan dengan perbankan. Kita juga sudah melakukan berbagai pemetaan termasuk apa yang akan dilakukan oleh perbankan maupun oleh Bank Indonesia. Dalam konteks pemenuhan tadi, maka perbankan telah berkomitmen akan membuka titik layanan sebanyak 5.066 kantor atau titik layanan di seluruh Indonesia. Jika dibandingkan tahun lalu meningkat sebanyak 8%. Ini menandakan pihak perbankan merespon bagaimana mobilisasi masyarakat dan juga pertumbuhan ekonomi dan memenuhi kebutuhan masyarakat tadi. Terkait peningkatan titik layanan, Marlison menganggap pihak perbankan telah merespon mobilisasi dan juga pertumbuhan ekonomi dalam memenuhi kebutuhan masyarakat. Kegiatan Serambi 2023 akan dilaksanakan secara nasional pada 20 Maret hingga 20 April 2023. Pemirsa, usulan pencabutan visa on arrival bagi turis asing Rusia dan Ukraina masih terus bergulir. Menteri Pariwisata dan Ekonomi Kreatif Sandiaga Uno mengatakan bahwa pihaknya tengah melakukan peninjauan ulang secara komprehensif terkait usulan Gubernur Bali Wayan Koster tersebut. Menteri Pariwisata dan Ekonomi Kreatif Sandiaga Salahuddin Uno dalam The Weekly Brief mengungkapkan akan melakukan peninjauan ulang secara komprehensif terkait usulan Gubernur Bali Wayan Koster soal pencabutan visa on arrival bagi wisatawan mancanegara asal Rusia dan Ukraina. Mengingat tingginya angka pelanggaran yang dilakukan oleh warga negara dari dua negara tersebut yang menjadikannya alasan untuk mengusulkan pencabutan VOA untuk Rusia dan Ukraina. Lebih lanjut, Sandiaga juga menyampaikan tengah membahas usulan tersebut bersama dengan Direktorat Jenderal Imigrasi Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia dengan melibatkan pemerintah Provinsi Bali untuk terus memantau perkembangan terkait visa on arrival, serta akan memberikan info terbaru apabila telah ada tindak lanjut dari usulan Gubernur Bali Wayan Koster. Selain itu, alasan lain yang menyebabkan dicabutnya VOA negara Rusia dan Ukraina adalah terkait dengan kondisi negara yang sedang berkonflik, membuat warganya ingin mencari kenyamanan di Bali termasuk untuk bekerja. Yang kami akan lakukan review secara komprehensif karena VOA ini lintas kementerian lembaga dan melibatkan data-data yang sifatnya longitudinal, yaitu berdasarkan data-data jumlah wisatawan yang masuk, jumlah wisatawan yang berkualitas, yang berpotensi untuk meningkatkan pemulihan pariwisata bukan hanya di Bali tapi juga di Indonesia. Karena kita tidak bisa tebang pilih, kita harus melakukan ini semua dalam kompleks situasi yang kita harapkan mendatangkan sebuah kebijakan yang sifatnya terukur dan balance. Kita akan libatkan Pemprov Bali tentunya dalam pembahasannya. Sekarang ini saya bersama Pak Dirjen Imigrasi terus memantau dan kita akan memberikan update jika seandainya akan ada tindak lanjut dari permintaan dari pemerintah Provinsi Bali khususnya mengenai VOA.
Informasi lainnya pemirsa, Wakil Presiden Maruf Amin mendorong Badan Amil Zakat Nasional sebagai lembaga pengelola zakat secara nasional aktif berperan mengupayakan penguatan ekosistem zakat nasional. Hal ini karena zakat memiliki potensi yang besar dan mampu memberi dampak luas bagi masyarakat, khususnya mampu menekan angka kemiskinan ekstrim di Indonesia. Wakil Presiden Maruf Amin dalam acara Basnas Award 2023 mengatakan seluruh komponen ekosistem zakat perlu diorkestrasi agar perannya semakin selaras dan saling mendukung dalam mengoptimalkan zakat. Wapres menyampaikan zakat sama halnya seperti makhluk hidup yang membutuhkan ekosistem yang baik agar bisa bertumbuh dan berkembang dengan maksimal. Menurutnya, berbagai ekosistem penting dalam zakat harus dikembangkan dengan baik dan dikembangkan agar potensi zakat yang luar biasa dapat tergali secara optimal. Komponen utama ekosistem zakat menurut Wapres mencakup sumber zakat atau asal-usul harta zakat itu sendiri, yaitu muzaki, amil zakat, dan mustahik. Seluruh komponen ekosistem zakat perlu diorkestrasi, diharmonisasikan, dan dikuatkan perannya agar makin selaras dan saling mendukung dalam optimalisasi pengelolaan zakat. Untuk itu, agar penguatan ekosistem zakat ke depan semakin baik, saya ingin menekankan beberapa hal. Pertama, jadikan Basnas Award 2023 ini sebagai bagian dari upaya memperkuat fondasi ekosistem zakat nasional. Wapres menekankan mulai dari aspek perencanaan, penghimpunan, penyaluran hingga akuntabilitas zakat, semua harus dikelola secara profesional dan amanah. Selain itu dibutuhkan komponen pendukung ekosistem zakat seperti perbaikan regulasi, tata kelola, peningkatan literasi serta edukasi dan riset, optimalisasi saluran transaksi kerjasama mitra bantuan, hingga pemanfaatan data dan digitalisasi serta penguatan asosiasi dan jejaring. Berbagai komponen penting dalam ekosistem zakat harus dikelola dengan baik dan dikembangkan agar potensi zakat yang luar biasa ini dapat tergali secara optimal. Penghimpunan dan kebermanfaatan zakat juga diharapkan akan makin meningkat, serta dampaknya bagi umat akan semakin luas dan nyata. Pemirsa, DPR RI resmi menyetujui proses naturalisasi Justin Hubner, Ivar Jenner, dan Rafael Struik. Proses naturalisasi ketiga calon pegawai Timnas Indonesia Aku bilang pegawai tadi. Ya, aku pegawai tadi. Struik, oke, Struik. Pemirsa, DPR RI resmi menyetujui proses naturalisasi Justin Hubner, Ivar Jenner, dan Rafael Struik. Proses naturalisasi ketiga calon penggawa Timnas Indonesia U20 itu disahkan dalam rapat paripurna DPR RI di Jakarta. Komisi 3 DPR menyetujui naturalisasi 4 atlet cabang olahraga sepak bola dan basket. Keputusan ini diambil dalam rapat kerja bersama Komisi 3 DPR dengan PLT Menteri Pemuda dan Olahraga Muhadjir Effendi. Adapun keempat atlet itu ialah Justin Quincy Hubner, Ivar Jenner, Rafael William Struik, dan Jerome Anthony Bin Jr. Wakil Ketua Komisi 3 Pangeran Khairul Saleh meminta seluruh anggota fraksi menyatakan sikap apabila menyetujui naturalisasi keempat atlet asal luar negeri itu. Seluruh anggota kemudian menyatakan setuju. Permohonan pertimbangan pemberian kewarganegaraan Republik Indonesia atas nama Justin Quincy, Ivan Jenner, Rafael William, dan Jerome Anthony untuk selanjutnya diproses sesuai dengan peraturan perundang-undangan. Bisa ditayangkan kesimpulan, silakan. Sebagai informasi, Justin Hubner, Ivan Jenner, dan Rafael merupakan calon pemain naturalisasi tim Indonesia U20 yang direkomendasikan pelatih Shin Tae-yong. Ketiga pemuda keturunan itu diharapkan bisa semakin menguatkan skuad tim Indonesia U20 yang akan tampil di Piala Dunia U20 2023 di Indonesia 20 Mei hingga 11 Juni mendatang. Pelaksana tugas Menteri Pemuda dan Olahraga Muhadjir Effendi menyatakan naturalisasi bisa menutup peluang talenta terbaik Indonesia.
Oleh karena itu, sepak bola dan basket harus segera membuat cetak biru pengembangannya ke depan. Untuk mengangkat harkat martabat bangsa Indonesia, tadi juga sudah disinggung, karena pilihannya adalah hanya dua. Kalau bendera itu di Indonesia itu dikerek itu, apa bahasa itu kalau kunjungan presiden atau kalau kita memenangkan pertandingan olahraga. Tapi di samping itu, ini adalah momentum yang belum tentu akan terjadi untuk beberapa puluh tahun yang akan datang. Pemirsa, usai jeda pariwara kami akan kembali dengan dialog Undang-Undang TPKS disahkan, bisakah melindungi korban? Sesaat lagi.